Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemurnian dan pembaruan di dalam dunia Islam. Berhubung minggu sekarang itu kelompok 3 yang presentasi, jadi kita presentasinya lewat Zoom dan nanti diupload ke YouTube. Langsung saja ke perkenalan anggota. Kelompok 1 itu ada Atin Sugiarti, ada saya Noval Mardika, ada Deden Uus, sama ada Fian Rizaldi. Muhammad Robert mungkin tidak bisa hadir. Langsung saja ke materi yang pertama, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. 1. Faktor di bidang agama, politik, dan ekonomi Islam di dunia. Sesudah berakhirnya periode klasik Islam 650 sampai 1250 Masehi, kaum muslimin memasuki masa kemunduran, akan tetapi justru Eropa bangkit dari politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah mendukung keberhasilan politik Eropa. Kemajuan Eropa tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam di Spanyol, karena dari Islam Spanyol Eropa banyak menimba ilmu. Kemudian yang kedua, faktornya itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di dunia. Kemajuan pemikiran Islam zaman 3 kerajaan besar kembali berkembang, tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam. Umat Islam bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka yang dilakukan adalah ijtihad fil mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Pada masa 3 kerajaan besar Islam, tidak ada lagi ijtihad mutlak, hasil pemikiran besar yang mandiri dan filsafat. Dianggap bid'ah, perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Kemudian yang ketiga, dari faktor di bidang seni dan budaya. Kedatangan Islam tidak mengubah semua budaya masyarakat yang ada. Lagu dan syair tetap dihargai dan semakin dikembangkan. Perkembangan budaya pada masa Turki Utsmani mencatat banyaknya kemudahan berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka dalam menerima kebudayaan luar. Berkembangnya seni arsitektur Islam berupa bangunan masjid yang indah. Bidang pembangunan fisik dan seni antara lain berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi, menjadi kota yang indah. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, perdagangan. Di bidang seni budaya juga berkembang karya seni seperti gubahan penyair Islam. Kemudian dilanjutkan ke Atin Sugiarti. Ya. Selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuan yang diperoleh khususnya pada masa Turki Utsmani, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintah terdiri orang-orang cerdas dan kuat, berani, terampil, dan tangguh. Sultan-sultan Turki Utsmani bertindak tegas, terhindar dari korupsi, manipulasi, dan nepotisme. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuan, diantaranya tumbuh bermacam perpaduan budaya. Selanjutnya yaitu hikmah kemajuan dan perkembangan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, hikmahnya yaitu perbedaan paham atau aliran di kalangan umat Islam di dunia ternyata sangat banyak. Apabila hal ini diwarnai dengan toleransi, maka yang terjadi adalah kemajuan dan kehidupan yang damai. Akan tetapi, apabila perbedaan itu dipertentangkan, maka akan terjadi kemunduran. Yang kedua, melalui sejarah, kita dapat mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kemunduran dan kegagalan di masa lalu tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, perselisihan dan ketidakpercayaan terhadap sesama ternyata membawa kemunduran bahkan kehancuran.
Yang keempat, pengalaman pelaku sejarah dapat dijadikan contoh dan inspirasi dalam berpikir dan bertindak agar kejayaan Islam dapat berkembang tanpa mengenal batas waktu. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan untuk membuat hasil karya yang bermanfaat baik berupa teknologi maupun sistem yang membawa kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang keenam, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali. Selanjutnya akan dibawakan oleh Deden. Baik, di sini ada sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Sejarah singkat kemunduran Islam. Masa kemunduran Islam terjadi dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi pada zaman. Ini seorang bernama Genghis Khan dan keturunannya datang membawa penghancuran bagi dunia Islam. Genghis Khan yang berasal dari Mongolia dan ia penganut agama Samaniyah, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Setelah menduduki Peking pada 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Masa kemunduran Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulat Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Islam yang pada zaman kemunduran ini adalah Islam yang dikotomatis antara urusan dunia dan akhirat, ilmu agama dan umum, ulama dan ilmuwan, dan Islam yang telah kehilangan spiritualitas dan energisitasnya. Islam pada masa itu tinggal abunya, sedangkan apinya sudah padam. Jika di berbagai wilayah Islam dapat meluaskan pengaruhnya, maka Islam yang meluas ini adalah Islam yang bersifat dogmatis, ritual, dan formalitas. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. A. Pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah mengajukan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewah dan berorientasi duniawi saja. Pola hidup serakah, iri hati, ambisi, kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhrawi menjadi gaya hidup para penguasa. Yang B. Serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam khalifah, sebab simbol pemersatu umat Islam di dunia mulai hilang. Kejadian yang sangat tragis yaitu ketika hancurnya perpustakaan terbesar di dunia saat itu, Baitul Hikmah, yang menyimpan banyak dokumen sejarah dan buku berharga dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya dibacakan oleh Fian. Fian, halo. Halo. Selanjutnya Silakan, Fian. yang C. Yang C, tragedi Yang C. di yang C kan? Oh, yang B. Serangan C. terjadi di Sentrigas umat Islam. Setelah Abbasiyah hancur, eskalasi konflik semakin memuncak secara akibat perbedaan paham agama dalam aspek ideologis yang berujung pada konflik geografis. Umat Islam mengalami perpecahan menjadi nation state kecil akibat kuatnya disentrigasi. Selanjutnya yang D, perang salib.
Perang salib berpengaruh keras terhadap politik, ekonomi, dan sosial, bahkan terasa masih berpengaruh sampai saat ini. Walaupun umat Islam berhasil memperhatikan daerah-daerahnya dan tentara salib, namun kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Wilayah-wilayah umat Islam terpecah belah dan ingin memerdekakan diri dari kekuasaan Islam di Abbasiyah. Dalam konteks hubungan antar agama, perang salib meninggalkan trauma yang mendalam bagi Islam dan Kristen. Sampai sekarang, akibatnya negara-negara Barat masih membenci Islam. Persaingan antar bangsa. Sistem perbudakan telah mempertinggi pengaruh bangsa Persia dan Turki karena jumlahnya dan kekuatan mereka yang besar. Mereka merasa bahwa negara adalah milik mereka. Mereka mempunyai kekuasaan atas rakyat berdasarkan kekuatan khalifah. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan. Kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas merupakan pemerintah yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar, sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morak-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Selanjutnya, konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropaganda ajaran Manuisme, Zoroastarisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah Al-Mansur, berusaha keras memberantasnya. Selanjutnya yang A, ancaman dari luar. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuatan Islam. Tentara komunitas Kristen, hanya Armenia dan Mongolia, Lebanon yang tertarik dengan perang salib dan melibatkan diri dalam tentara salib itu. Pengaruh salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu diperkeras di kantong-kantong Alkitab. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam ikut memperbaiki Yerusalem. Sekian, terima kasih. Ya, itu saja dari kelompok kita. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau apa, mari diskusi di forum e-learning ya. Forumnya sudah ada di e-learning, yaitu di materi kedua kalau nggak salah, atau enggak pertama. Nanti diskusi aja di situ. Kita juga akan upload video ini di situ. Video YouTube ini di situ. Bukan upload sih, lebih tepatnya mengirim link YouTube-nya ke video situ. Terima kasih. Siap. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.